Selamat datang. Sebelum kalian nonton video ini, kalian harus subscribe. Karena subscribe itu gratis. Beruan subscribe. Jangan lupa like dan komen. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di video ini kita akan membahas tentang teori konstruktivisme. Selamat menonton teman-teman. Yang pertama kita bahas di sini itu teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Kedua, ada kegunaan teori. Teori yang baik memiliki kegunaan atau utility. Dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan dari para siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Menurut para ahli, menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan suatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupan supaya berguna untuk kemaslahatannya. Yang kedua ada dari Simamsky mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar dari teori konstruktivisme. Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi dalam penguasaan serta penyempurnaan keterampilan dan pengetahuan. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial, di mana teori ini mengarahkan bahwa seseorang dan perilaku serta lingkungannya berinteraksi secara timbal balik. Menurut Alexander Wynne, konstruktivisme adalah sebuah teori struktural yang didasarkan pada asumsi bahwa aktor digabungkan secara sosial. Asumsi dasar dari konstruktivisme yaitu ide atau gagasan, norma, serta identitas, di mana ketiga aspek ini merupakan aspek non-material yang dapat membentuk tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional. Identitas adalah dasar dari interest atau kepentingan yang mana akan menentukan action atau tindakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi lain dari konstruktivisme. Sebelum saya menjelaskan asumsi-asumsi lain dari konstruktivisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asumsi dasar dari konstruktivisme. Asumsi dasar konstruktivisme itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada ide atau gagasan, yang kedua itu ada norma, dan yang ketiga itu ada identitas. Ketiganya ini merupakan suatu aspek non-material yang dapat membentuk tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional. Identitas itu sendiri ialah dasar dari interest atau kepentingan yang mana akan menentukan action atau tindakan. Kurang lebih seperti itu untuk asumsi dasar konstruktivisme. Sebelumnya saya kan sudah menjelaskan asumsi dasar dari konstruktivisme. Nah, saya di sini akan menjelaskan lagi asumsi-asumsi lain dari konstruktivisme.
Asumsi-asumsi lain dari konstruktivisme itu ada 2 poin, teman-teman. Yang pertama itu ada manusia. Manusia itu merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi dirinya sendiri. Yang kedua ini ada guru. Guru ini sebaiknya tidak mengajar, dalam artian ini menyampaikan pengetahuan secara tradisional kepada siswanya itu sendiri. Nah, di sini ada pula aktivitas-aktivitas pembelajaran lainnya. Poin pertama ini ada mengamati fenomena-fenomena, yang kedua ini mengumpulkan data-data, dan yang ketiga ini mengamati atau menguji hipotesis-hipotesis. Yang keempat ini ada bekerja sama dengan orang lain. Dari keempat poin tersebut ada kegiatan lainnya, yaitu kegiatan lainnya itu mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Seperti itu teman-teman, asumsi-asumsi lain dari konstruktivisme. Teori konstruktivisme dalam belajar. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhan tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada kelebihan teori belajar konstruktivisme. Ada 4, yakni pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segi latihan, praktik, bertanya, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Selanjutnya yang kedua, yaitu siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, siswa dituntut untuk lebih bisa memahami pembelajarannya, baik yang didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu, siswa juga dituntut untuk memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarga, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya, siswa bebas mengkaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan di lingkungannya dengan yang di sekolah, sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Selain kelebihan, ada pun kekurangan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa itu tidak sesuai dengan hasil konstruksi para ahli, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang dimaksud dengan miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga membentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsep para ahli. Yang kedua, konstruktivis menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa itu memerlukan penanganan yang berbeda. Dengan hal ini, guru harus mengenal dulu nih karakter dan kemampuan siswa tersebut. Misalnya jika pada saat diberi tugas, siswa tersebut memiliki permasalahan dalam mengerjakan. Nah, lebih baik guru mencari tahu nih
apa sih permasalahan yang dialami oleh muridnya agar siswa itu lebih mudah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, guru juga menerapkan teori konstruktivisme, juga harus memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Yang ketiga, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum, sehingga masih banyak guru yang mengajar di luar studi sesuai dengan kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru itu kurang memadai. Yang keempat, situasi dan kondisi tiap sekolah itu tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kekreativitasan siswa. Nah, ini mempengaruhi nih proses belajar mengajar dalam menerapkan teori konstruktivisme. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, dirasa susah untuk menunjang keaktifan dan kreativitas siswa dalam belajar. Jadi, guru harus lebih kreatif dan memanfaatkan bahan atau peralatan untuk menunjang keaktifan dan kekreativitasan siswa. Sekian pembahasan materi tentang teori konstruktivisme. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.